بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن وتفضل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حبائب الفضلاء وأساتذة الأجلاء ومشايخ الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحبة رحمكم الله. Yang ulun ta'zimi segenap para habaib, di antara para habaib yang ada di tengah-tengah kita yang datang beserta ulun Al-Habib Ahmad Ibnul Habib Dzulkifli Syihabuddin. Barangkali ada para habaib yang lainnya di sini, Al-Fakir ta'zimi serta hormati dan mohon maaf tidak dapat menyebutkan ngarannya satu persatu karena belum tahu juga ngarannya, belum kenal juga dengan orangnya, kan tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim Al-Fakir dengan beliau-beliau semua. Berikut para tuan guru yang hadir bersama-sama dengan kita, terlebih guru kita sahibul majlis, sahibul haflal mubarakah, Guru Syarwani hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau panjang umur serta sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan-urusan beliau, baik itu urusan ta'abbud ibadah beliau atau urusan dunia beliau. Dan semoga langkah-langkah dakwah beliau diridhoi oleh Allah serta diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selalu ilmunya bermanfaat dan memberikan manfaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semoga majelisnya terus bersinar, berkembang, dan tempat ini akan dijadikan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga cepat terwujud, terbangun, terlaksana dengan segala kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut ayahanda kita, ayahanda Haji Syahraf, semoga beliau panjang umur, semoga beliau sehat walafiat, dan semoga beliau istiqamah dalam beribadah kepada Allah. Dan jami'ul asatidah, para tuan guru lainnya, para ustad-ustadah yang mohon maaf kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, akan tetapi sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir dengan beliau-beliau semua. Semoga kita doakan para asatid kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut para hadirin hadirat, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para tamu undangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, yang saya banggakan, para ayahanda, para bunda yang begitu antusias dari berbagai kampung mungkin, atau gang atau jalan, mengorbankan waktu, kesempatan serta kebersamaan dengan keluarganya demi untuk mendapatkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela berjalan kaki atau bersepeda motor dan lain sebagainya demi sampainya ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah sekarang sudah berada di tengah-tengah majlisnya Sayyiduna Muhammad. Dan semoga duduknya kita di tempat yang sederhana ini nanti di yaumil kiamah ini tempat akan menjadi saksi dan memberikan saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbarah. Tempat yang kita duduki ini nantinya akan menyampaikan berita-berita yang didapatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan telah duduk di atas saya. Fulan binti fulan, fulanah binti fulan, diinfokkan oleh tempat tersebut ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, ini tempat yang akan menjadi salah satu penyebab kita sampai ke hadirat Allah, kita sampai ke dalam surganya Allah, kita sampai ke hadirat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semoga pian istiqomah hadir ke majlis taklim seperti ini. Semoga pian selalu semangat untuk melangkahkan kakinya menuju majlis seperti ini, dan semoga dengan pengorbanan pian untuk majlis Rasulullah seperti ini, semua hajat-hajat pian dicukupi, ditutupi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam hari ini menghadiri Ihda Asyariyah setiap tanggal 11 di setiap sebulan sekali, membaca manakib Sayyidatuna Khadijah, sang Ummul Mukminin, sang istri tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tertuangnya cinta kita kepada Sayyidatuna Khadijah, maka secara otomatis sampailah cinta kita juga kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memuliakan, mengagungkan Sayyidatuna Khadijah, berarti kita telah mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengagungkan, memuliakan, mencintai Khadijah, berarti mereka telah mengagungkan dan mencintai saya. Begitu cintanya Rasulullah dengan Sayyidatuna Khadijah, bukan hanya di masa hidupnya, sekalipun sudah intiqalah ila rahmatillah, keluarganya Sayyidatuna Khadijah sampai dengan kekawalan Sidin selalu disambat ngarannya, selalu diperhatikan dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan setiap ada rizki sampai kepada Rasulullah, tidak lepas itu kekawalan Sayyidatuna Khadijah mendapatkan bagiannya. Demi kecintaannya Rasulullah terhadap Sayyidatuna Khadijah, bahkan sempat terjadi kecemburuan dengan Sayyidatuna Aisyah karena selalu menyambat ngarannya Khadijah, Khadijah dan Khadijah. Maka di saat cemburu Sayyidatuna Aisyah, maka ujar Rasul SAW, demi Allah tidak didapatkan perempuan seperti Sayyidatuna Khadijah. Di saat orang semuanya menjauhi saya, mengintimidasi saya, berlomba-lomba untuk melukai saya, justru beliau malah berparak dengan saya, mencintai saya, berkorban untuk saya, seperti yang disampaikan dalam manakib tadi, yang didominasi kekayaan Mekah itu oleh Sayyidatuna Khadijah, dan semua diboyong oleh Sayyidatuna Khadijah hartanya ke akhirat, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan dititipkannya itu harta ke hadirat Sayyiduna Muhammad berikut para sahabatnya. Itulah perempuan yang cerdas.
Maka beruntung pian yang mencintai beliau, karena beliau ada statement setiap di Ihda Asyariyah dibacakan manakibku dan dibacakan syair-syair untuk aku, maka di situ aku akan hadir. Maka niscaya pada malam hari ini bukan hanya dipandang oleh Rasulullah, akan tetapi juga dipandang oleh sang Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Amin. Mudah-mudahan pian seberataan menjadi pengikut Sayyidatuna Khadijah, bukan hanya sebatas mencintai, pengikut beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan beliau. Amin ya rabbal. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan tergantung dengan siapa yang dia cintai. Habib ulun katuju dengan Sayyidatuna Khadijah, berarti pian kaina akan dikumpulkan dengan beliau. Siap? Siap apa siap? Alhamdulillah, berkumpul dengan Sayyidatuna Khadijah. Habib kami katuju dengan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, ujar Nabi, engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai. Dengan siapa yang ada dalam hati kita? Kalau di hati kita ada Sayyiduna Muhammad, ada Sayyidatuna Khadijah, maka kelak di yaumil kiamah kita akan dikumpulkan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Sayyidatuna Khadijah. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah, yang cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut kaina akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para kaum salihin. Dan dengan mereka itulah sebaik-baiknya perkumpulan. Kalau secara logika kita menilai berkumpul dengan ustadz-ustadz yang ada pada malam hari ini, hati kita sudah nyaman. Bujur apa bujur? Melihat para tokoh kita sudah nyaman, melihat muka-muka sahabat kita, handai taulan kita sudah nyaman. Bagaimana ketika kita berkumpul dengan Sayyidina Muhammad? Maka para salafun saleh tidak ada yang diinginkan di dalam surga selain daripada murafaqah ma'an Nabi Muhammad, berkumpul lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surga tidak seberapa dibanding dengan kenikmatan memandang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demi Allah, ini tempat yang dipadahkan sederhana. Memang sederhana, tidak ada bangunan di sini. Kalau pian esok mungkin duduk di tempat ini, mungkin pian kada katuju. Tapi karena pada malam hari ini disebut nama Sayyiduna Muhammad, di sini maulidnya Sayyiduna Muhammad, demi Allah ini tempat mengalahkan apartemen. Demi Allah ini tempat mengalahkan istana-istana yang megah sekalipun. Karena ini tempat bersambung dengan Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ini tempat bersambung dengan Rasulullah. Sesuatu yang bersambung dengan Rasulullah akan menjadi istimewa. Apapun yang bersambung dengan Rasulullah akan menjadi mulia. Siapapun bersambung dengan Rasulullah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bujur apa bujur? Bujur apa bujur? Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi mulia, anak kita menjadi mulia, istri kita menjadi mulia, keluarga kita menjadi mulia di dunia dan di akhirat kalau tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah yang sekarang itu terkenal dengan kemuliaannya, dengan keagungannya. Semua orang berkeinginan untuk bisa sampai ke kota Mekah, untuk melaksanakan ibadah di kota Mekah sana, karena melaksanakan satu kali sholat saja di Masjidil Haram Mekah itu mendapatkan pahala 100.000. Coba bayangkan, 100.000 pahala. Belum lagi kalau kita umroh memandang Ka'bah, itu luar biasa ya, mendapatkan pahala setiap hari tidak kurang 120 pahala dari Ka'bah tadi itu, yang memandang lain, yang menjapai lain, yang mengucup lain. Allahu Akbar, masing-masing diberikan pahala oleh Allah. Ada banyak keistimewaan yang didapatkan di kota Mekah. Sampai itu kota Mekah ya, jenis-jenis seperti taun itu tidak bakalan ada di kota Mekah.
Mulianya kota Mekah sampai disambat ngarannya Ardul Haram, tanah yang suci, tanah yang tidak boleh berbuat kezaliman, tidak boleh ada peperangan, semata-mata hanya sagan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai binatang-binatangnya saja kada boleh kita binasakan, apalagi dimatikan. Saking mulianya itu kota Mekah. Tapi ingat, mulianya kota Mekah itu karena tersambung dengan Sayyidina Muhammad. Lihat, sebelum Rasulullah dilahirkan, dibesarkan, ditumbuhkan dan diangkat menjadi nabi dan rasul di tanah tersebut, itu Mekah bukan siapa-siapa. Jangankan di tanah luarnya, di dalam Ka'bah saja dalam sejarah dinyatakan di atas Ka'bah, bukan di sekitar Ka'bah, di atas Ka'bah itu tidak kurang daripada 360 berhala alias patung di atas Ka'bahnya. Ya, 360 patung. Tahu patung, Bu? Berhala tahu? Mau? Saikung dibawa ke Wadapian, diandak di tengah rumah, mau kada? Ada yang namanya Lata, Uzza, Hubal. Pian hendak yang mana? Hah? Yang Lata kah? Ya, yang Uzza, yang Hubal, yang Waluh. Ada seberataannya di situ. Coba bayangkan 360 patung, ya, di atas Ka'bah. Belum lagi di bawah-bawahnya, di sekitar Ka'bah. Banyak benar hibak dengan berhala, hibak dengan patung. Ya Allah. Kemudian kota tersebut tidak terkenal, ya, tidak terkenal dengan kemuliaannya. Akan tetapi ketika Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di situ, kemudian ditumbuhkan di situ, dan gonol di situ, sampai diangkat menjadi nabi di situ, diangkat menjadi rasul di situ, maka itu kota Mekah menjadi kota yang bersinar, kota yang bernilai, menjadi kota yang mulia, kota yang agung. Ya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, kemudian 8 Hijriah Rasulullah berbolak basa ke kota Mekah. Habis kota Mekah seberataannya, bukan hanya patung-patungnya, berhala-berhalanya, manusianya seberataan umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinah. Kafah dari ujung barat, timur, utara, selatan di kota Mekah berbondong-bondong memeluk agama Islam. Berhala-berhala tidak ada lagi. Jangankan di atas Ka'bah, di sekitar Ka'bah pun tidak ada lagi. Berkat siapa kalau bukan karena berkat Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Ka'bahnya yang menjadi mulia, tanah itu kota Mekah menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah. Karena siapa kalau bukan karena Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah nyatakan tidak bakalan terkena langkah Dajjal itu kota Mekah, tidak bakalan diturunkan taun itu kota Mekah. Karena apa? Kalau bukan karena memandang Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah menjadi mulia, batu menjadi mulia, benda menjadi mulia kalau tersambung dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Masya Allah. Begitu juga ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Siapa itu Madinah? Apa itu Madinah? Maaf, sebelum hijrahnya Rasulullah itu Madinah bukan apa-apa, Bu. Bukan apa-apa, Pak. Bukan. Madinah itu adalah satu tempat yang dinamakan Yathrib, yang dimana penghuninya, masyarakatnya K7 berkelahi, antara Aus dan Hojrot berkelahi terus. Kemudian itu Madinah terkenal dengan kota wabah, kota penyakit. Meskipun buah korma berlimpah di sana, kata Imam Ahmad Zaini Dahlan, tidak kurang daripada 250 jenis korma. Ya, akan tetapi orang kada sanggup masuk ke kota Madinah pada saat itu. Karena apa? Banyak wabah, banyak penyakit di situ.
Allahu Akbar. Begitu masuk Rasulullah SAW ke kota Madinah, maka itu Yathrib tidak dinamakan lagi Yathrib, dinamakan Thayyibah. Thayyibah yang selalu kita syairkan sama kekanakan tuh. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya dawal ayana, ishtaqna lik wal hawa nadana, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Thayyibah. Itu Thayyibah itu kota Madinah. Sebelumnya apa? Yathrib. Yathrib sebelumnya. Tidak ada kedamaian di situ. Tempatnya bala, tempatnya wabah, penyakit. Di tempat tersebut. Begitu Rasulullah hijrah ke sana, maka Rasulullah SAW berdoa di situ. Allahumman kul waba'aha ila Juhfah. Ya Allah, pindahkan wabah yang ada terkenal di kota ini ke daerah Juhfah sana, luar daripada kota Yathrib. Masuk dipindahkan oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa inna turbataha syifa, dan sesungguhnya ya tanahnya kota Madinah itu menjadi syifa, menjadi obat, bukan penyakit lagi, Bu. Tanahnya menjadi obat, udaranya menjadi obat, penyakitnya tertolak, tidak ada penyakit di sana. Hanya orang-orang yang kurang imannya saja ketika masuk ke kota Madinah dia pakai masker. Masih pakai masker. Ya Allah, padahal ini doanya Sayyiduna Muhammad sepanjang masa. Ya Allah, mankul waba'aha, wabaknya, penyakitnya Yathrib atau Thayyibah atau Madinah ngarannya dipindahkan ke daerah di luar daripada kota Yathrib, yaitu Juhfah. Coba bayangkan. Dan jadikan ya Allah tanahnya itu syifa, obat, airnya obat. Coba bayangkan. Siapa yang mau meninggalkan kota Madinah? Nggak ada yang mau. Siapa yang tidak mau ke kota Madinah? Semuanya menginginkan pergi ke sana. Kalau bisa tinggal di sana. Kalau saya bisa untuk tinggal di Madinah, saya akan memilih tinggal di sana. Masya Allah, Madinah bertetangga dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Itu Madinah menjadi tempat yang paling baiknya tempat. Kenapa? Di situ terdapat makomnya Sayyiduna Muhammad. Ya, itu tanah. Sebaik-baik tanah itu adalah tanah yang bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh pian biar tahu tuh. Begitu mulianya itu tanah, begitu terhormatnya itu tanah, menjadi sebaik-baik tanah daripada semua tanah yang terhampar di alam semesta ini. Tanah yang bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kota Mekah tidak ada tanah yang paling istimewa, bernilai di mata Allah selain daripada tanah yang menjadi tempat lahirnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan. Tidak ada sesuatu yang tidak bernilai kalau sudah terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan menjadi mulia, ya, menjadi istimewa, menjadi agung. Bukan hanya tanah, benda, ya, manusia, binatang sekalipun. Pernah diceritakan pada masa Rasulullah SAW mengalahkan Khaybar. Mengalahkan Khaybar. Khaybar ini satu perkotaan yang didominasi oleh orang-orang Yahudi. Coba, ketika diperangi oleh Rasulullah SAW, maka orang Yahudi tadi itu terkalahkan. Di situ yang menjadi panglima perangnya diantaranya adalah Sayyidina Ali, yang gerbang Khaybar itu diangkat dengan sebelah tangan yang tidak bisa diangkat 40 orang sekalipun. Sama Sayyidina Ali cuma satu tangan saja. Pintu gerbang Khaybar tadi itu, mereka semuanya terkalahkan, padahal terkenal dengan kekuatannya mereka, dengan kekompakan mereka, dengan persiapan persenjataan mereka begitu maksimal, dilawan, diperangi oleh Rasulullah SAW. Sekejap mereka itu terkalahkan. Maka ketika selesai peperangan itu, Rasulullah berikut rombongannya meninggalkan kota tersebut. Maka Rasulullah dipanggil-panggil oleh seekor himar. Ya Rasulullah,
ya Rasulullah, seekor himar kenal dengan Nabi Muhammad. Dia memanggil-manggil Rasulullah. Kenapa? Karena semua binatang itu kenal dengan Rasulullah. Wa kullu dabatil li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Semua dabah yang ada di negara Arab, yang ada di Mekah khususnya, itu mereka kenal dengan Nabi Muhammad. Nataqat bi fasihil ibarah, mereka kawa bepandil dengan jelas, dengan fasih bahasanya, bepandir dengan Sayyiduna Muhammad, menyambat ngaran Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Semua kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, saya bersumpah kepada Allah, di saat saya diangkat menjadi nabi dan rasul, tidaklah ada bebatuan, pepohonan, semuanya yang ada di kota Mekah, melainkan mereka itu mengucap salam kepada saya. Mereka kenal dengan Sayyidina Muhammad, tidak mau ketinggalan dengan para sahabat, tidak mau ketinggalan dengan orang-orang dekat dengan Nabi Muhammad. Itu binatang-binatang, kullu dabah, mereka itu mengucap salam kepada Rasulullah SAW. Semua benda-benda mati termasuk batu-batuan itu mengucap salam kepada Rasulullah. Pohon-pohonan mengucap salam kepada Rasulullah. Amanah bihi dabbu, semua binatang itu iman kepada Nabi Muhammad. Kalau ada manusia yang tidak iman kepada Nabi Muhammad, itu terlalu. Mereka diberikan ilmu, mereka diberikan akal pikiran, yang seharusnya ilmu dan akal pikiran digunakan untuk memuliakan dirinya, untuk menyelamatkan dirinya. Kemuliaan dan keselamatan bukan dengan memperoleh harta dan jabatan, tapi dengan iman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Makanya beruntung pian cinta dengan Nabi Muhammad SAW, berkorban untuk Nabi Muhammad, beruntung sekali. Mereka seperti pian itulah yang dirindukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersama-sama dengan beliau nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini himar kembali lagi, dia memanggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian didatangi oleh Rasulullah, dihampiri oleh Rasulullah SAW. Marhaba, kata Rasulullah, ada apa wahai himar? Himar ini terkenal ya binatang yang dungu. Tahu dungu, beleng-beleng, itu himar. Ya, terkenal dengan dungunya. Ya. Dan suaranya sejelek-jelek suara, yaitu suara himar. Inna ankarul aswat la sautil himar. Sesungguhnya dalam Al-Quran paling jelek-jeleknya suara la sautil himar, yaitu suara himar. Pian kalau dengar suara himar itu takut pian. Saya contohkan seperti itu karena saya 5 tahun di Tarim, jadi bekawal dengan himar itu. Iya, himar, sobat. Bayangkan makhluk ya, binatang yang terkenal dungunya, yang terkenal bungulnya, tapi kalau sudah tersambung dengan Rasulullah itu menjadi terbaiknya binatang, terhebatnya binatang, terpinternya binatang. Sallu ala Muhammad. Allah, dia manggil-manggil Rasulullah, ujar Rasulullah, ada apa ikan mengiau-ngiau aku? Kade ya Rasulullah, aku ini kayak ini, nah aku bolehkah berkisah lawan pian? Boleh. Apa nah hendak dikisahkan? Kayak ini ya Rasulullah, aku ini kan tunggangannya Yahudinya. Yahudinya kan habis pian bunuh seberataannya, kalah bubuhannya bukahan doh. Iya, aku nih tunggangan bubuhannya ya Rasulullah. Nah aku nih namanya tunggangan, kandaraan bubuhannya topang. Jadi karena bubuhannya itu baca kitab. Nah di dalam pembacaan kitab tadi itu aku nih suah mendengar di situ ada nabi penutup, nabi akhir zaman, nabi yang akan diturunkan kadalawas lagi. Itu merupakan nabi penghujung, nabi penutup, nabi terakhir. Nah dalam kitab itu aku nih berpikir, siapa nabi itu leh? Iya, pas hari ini aku nih mendengar-dengaran pian Rasulullah. Nah, jar ulun pian berarti nabi yang terakhir itu. Pian Rasulullah yang dimaksud di dalam kitab bubuhan Yahudi itu, jar si himar tuh.
Jadi setelah aku nih ya Rasulullah nih, nah aku nih berkisah nih bujuran dengan pian nih, begitu aku nih mendengar ada nabi yang terakhir kada lawas lagi akan hadir di muka bumi ini, akan lahir ya, maka mulai dari situ aku kada mau lagi ditunggangi sama si Yahudi itu, kada mau aku. Jadi pas majikan tuh ya Rasulullah nah, hendak menunggangi aku nih, hendak menaiki aku langsung meronta ya Rasul. Nah kayak ini tegugur sedenya sampai nah kalau majikanku nih bawa kayu-kayu, bawa barang-barang hendak di punggungku, nah aku langsung ya, nah meronta aku ini sampai inya tuh kada kawa lagi menaiki aku ini. Kenapa aku ini kegenangan lawan pian? Mulai detik itu aku langsung memohon kepada Allah, ya Allah, ujar aku nih himar nih berkisah nih kayak lawan Rasulullah nih berkisah nih. Jadi ulun ini mengisahkan kisahnya himar dengan Rasulullah. Ujar si himar tadi, mulai aku mendengar daripada isi kitab yang dibaca bubuhannya tadi itu berkaitan dengan Nabi akhir zaman yang akan lahir kada lawas lagi, aku langsung memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku ini tunggangannya Rasulullah akhir zaman, kendaraannya Rasulullah akhir zaman, penutup, jadikan aku kendaraannya ya Allah. Nah mulai dari situ aku mulai keganangan lawan pian, di mana pian ini, di mana pian ini. Alhamdulillah Allah takdirkan kita berdapat di sini ya Rahimah tadi. Memang jodoh kita ini. Nanti dulu ikam ini siapa? Aku nih ini keturunan himar-himar yang pedatuanku semalam itu juga jadi kendaraannya para nabi. Jadi ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, itu tunggangannya bubuhan para nabi itu, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu datuk-datukku itu, pakaianku semalam tuh, pakaianku. Jadi kai-kainya itu memang sudah memang ya himar-himar yang profesional ini ya, himar pilihan. Makanya aku nih ya teganang handah juga kayak kaiku kan, jadi kendaraannya para nabi. Nah jar-jar ulun nih, ya Allah jadikanlah aku nih kendaraannya nabi dan akhir zaman tadi tuh. Ternyata doaku dikabulkan pian bangta nabi nang akhir zaman tuh. Sudahlah pian jadi tunggangan kue ini, jadi apa bos kue ini, jadi aku ini jadi tunggangan pian. Masya Allah. Kayak apa ya Rasulullah? Ujar Rasulullah, ya sudah aku terima dah, aku terima aja ya, pinangannya aku terima. Jadi mulai hari ini ikam menjadi tungganganku ujar Rasulullah. Wah himungnya itu si himar tadi, himung karena menjadi kendaraannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Coba bayangkan, dia itu si himar tadi menjadi tunggangannya Rasulullah. Dia ini menjadi cerdas, himar yang menjadi cerdas, sampai-sampai kalau Rasulullah SAW perlu dengan Sayyidina Abu Bakar, perlu dengan Sayyidina Umar, perlu dengan Sayyidina Utsman, perlu dengan Sayyidina Ali, itu himar tahu ini Rasulullah lagi memerlukan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini datang si himar itu ke wadahnya Abu Bakar. Nah ya, datang ke wadahnya Abu Bakar. Abu Bakar tahu juga kalau ada himarnya Rasulullah masuk, datang ke rumahnya mereka para sahabat, berarti maknanya Rasulullah itu lagi memerlukan para sahabat tadi. Karena zaman itu belum ada telepon, belum ada, ya, byphone itu belum ada, ya, Android itu belum ada. Nah itu jadi himar tadi itu karena datang ke situ. Ya pas dilihat sama para sahabat itu, ada himarnya Rasulullah, berarti kita ini diperlukan Rasulullah, karena datang sahabat tadi itu dengan Rasulullah. Jadi pintar sampai dinamakan itu himarnya ngarannya Ya'fur, himarnya Rasulullah, tunggangannya Rasulullah, diantaranya Ya'fur. Ini himar ketika wafatnya Rasulullah, ini macam kayak stres, loncat sampai akhirnya ketajun ke jurang, ke sumur, meninggal itu himar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Tajunnya kemana? Ke sumur. Kalau tajunnya ke situ kan meninggal, ini ke sumur tajunnya, saking stresnya ketika ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, saking kerinduannya kada mau terpisah dengan Nabi Muhammad sampai sedemikian rupa. Subhanallah, luar biasa ya Allah. Jadi mulia itu himar. Kenapa? Karena tersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi yang luar biasa lebih daripada himar. Himar itu hidup. Ini benda yang mati sudah jabuk, dia parak dengan Rasulullah, tersambung dengan Rasulullah menjadi mulia. Apa itu? Pelepah kurma. Pelepah kurma itu dijadikan
sandaran salah satu tiang mimbarnya Rasulullah SAW. Ya, salah satu tiang mimbarnya Rasulullah, ya, penyanggahnya itu salah satunya yaitu pelepah kurma tadi. Jadi karena itu sudah jabuk, ujar para sahabat Rasulullah, kayak apa kalau kita ganti aja pelepah kurma ini? Kenapa sudah kada terpakai lagi? Sudah rapuh, sudah jabuk, ganti nang hanyar. Ijar dikisahkan kepada Rasulullah, ujar Rasulullah, ya sudah kalau memang harus diganti ya digantilah. Keesokan harinya begitu sembahyang lagi di masjid tersebut, di Masjid Nabawi, maka terdengar ada tangisan di situ. Wa hanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadim. Ya, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wa hanna ilaihil jid'u, itu pelepah korma dia menangis. Hanna itu menangis, merintih, merengek. Ya Allah, menangis seperti itu, sedih benar. Orang-orang kada tahu ini suara tangisan dari mana, ujar Rasulullah. Di sini suara tangisan. Ternyata si pelepah korma tadi itu ya disandarkan di pojok daripada Masjid Nabawi tadi itu. Belum dibuang, belum. Jadi andaknya di situ. Nangis. Ujar Rasulullah sambil dielus-elus itu. Pelepah korma, kenapa engkau menangis? Aku kada mau terpisah dengan pian ya Rasulullah. Kayak apa, aku sudah nyaman ya tersambung dengan pian, parak lawan pian. Weh, ini aku harus dijauhkan dari pian ya Rasulullah. Kada mau aku. Nah, subhanallah, kada mau terpisah dengan Nabi Muhammad. Itu pelepah korma, bunda. Kada mau terpisah dengan Nabi Muhammad. Kata Imam Hasanul Basri, demi Allah, andai itu pelepah korma kada dielus-elus oleh Rasulullah, maka la yahinu ila yaumil qiyamah, dia akan menangis sampai hari kiamat. Menangis terus gawiannya. Kenapa? Kerindangan dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, kada mau terpisah. Aku kada mau dipisah dengan Rasulullah, kada mau terpisah dengan pian ya Rasulullah. Kada sanggup. Masya Allah. Ini pelepah korma kada sanggup terpisah dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, terus kayak apa ini solusinya? Kayak apa solusinya? Ikam kan sudah jabuk nih, kada kau terpakai lagi. Ya sudah kayaknya aja ya Rasulullah, aku bolehkan lagi ikam, kau berdapat lagi dengan aku. Tapi kan semasa kuat saja. Kalau sudah bujur-bujur jabuk kada terpakai lagi, ikam sudah terpisah juga pada ujungnya dengan aku. Atau kayaknya aja ya Rasulullah solusinya, ikam kena aku jadikan satu batang pohon kurma di istanaku di dalam surga. Mana ikam milih? Atau nih di dunianya aku buang ikam. Ya, aku buang ikam. Aku ganti artinya. Tapi ikam kena aku jadikan sebatang pohon kurma di dalam istanaku dalam surga. Wah, ujar si pelepah kurma tadi, nyatai aku hendak menjadi sebatang pohon kurma kena di istana pian ya Rasulullah. Subhanallah. Ya sudah, kada apa-apa jadi diganti kalau begitu. Nah, hanyar mau diganti, hanyar ampih nangisnya. Masya Allah. Itu pelepah kurma yang nangis rindu dengan Rasulullah. Ini bunda-bunda pecinta Nabi, ujarnya, adakah suah nangis sekali karena rindu dengan Rasulullah? Ada bibi berkali-kali. Kenapa? Hayam hilang dicuri orang. Masya Allah. Amas dicuri orang, nangis. Sapi dak motor tambahnya lagi. Ya, laki bebini pulang nangis juga. Kenapa ikan menangis? Lakiku. Kenapa lakinya? Bebini lagi. Nangis bebini laki-lakinya. Coba sekali-sekali nangis karena rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, rindu. Seperti siapa? Seperti ada yang ngarannya Sauban. Sauban sahabat Nabi yang setiap hari berkumpul lawan Nabi. Iya, berjalan lawan Nabi. Iya, kalau duduk bertatai lawan Nabi, Masya Allah, nyamannya. Kalau makanan bersamaan dengan Nabi Muhammad. Setiap hari itu Sauban. Pernah 3 hari kada berdapat dengan Nabi. Begitu keempat harinya berdapat dengan Nabi, terlihat kurus awak sidin. Iya, kurus awak sidin. Ujar Rasulullah, kenapa ikam Sauban jadi kurus nak kayak ini? Hanya 3 hari kada berdapat dengan aku, sampai drastis. Ya iya, pian tuh pang penyebabnya. Aku ini kerindangan dengan pian. Nah, kada kawah aku ini terpisah dengan pian. Ya Rasulullah, 3 hari 3 malam aku kada makan kecuali sedikit. Guring kada kawah juga ya Rasulullah. Kada kawah guring. Iya, kalau makan adalah sedikit. Guring kada kawah sama sekali.
Iya, gelisah aku semalaman. Iya, kenapa ya Rasulullah sampai sedemikian rupa ikam gelisah dengan aku? Aku nih apa nanti ingatan ya Rasulullah, semasa di dunia kayak ini nah nyaman aku. Kalau pas kerindangan lawan pian, aku tinggal datang dengan pian, berdapat dengan pian, nyaman aku. Ada obatnya tuh nah. Yang aku pikirkan ya Rasulullah, kalau pas aku mati kena, ya mati, kalaunya Allah memberikan aku ini nasib masuk ke dalam sorga, alhamdulillah, karena kan pian jadi penghuni sorga juga tuh. Nah yang aku pikirkan, sorga aku dengan sorga pian itu kan pasti berbeda. Nah pian di levelnya siapa, level para nabi, aku ini di mana, karena kadang kau berdapat dengan pian, itu yang aku pikirkan. Sama di sorganya, tapi kadang kau baumbai, kadang kau melihat pian, itu yang aku pikirkan ya Rasulullah. Oh itu kaja Rasulullah. Kalau masalah itu aku kada tahu, itu urusannya Allah ya Rasulullah. Langsung dijawab oleh Allah. Apa ujar Allah? Wa may yuti'illah war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jangan takut wahai sahabat, ujar Allah, kalau memang bujur-bujur pian katuju lawan nabi, iman kepada nabi, taat kepada nabi, maka Allah akan kumpulkan pian dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi yang lainnya, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para solehin, orang-orang yang soleh, berkumpul sebarataannya pian lawan bubuhannya, fahasuna ulaika rafiqa, dan sebaik-baik perkumpulan yaitu berkumpul lawan bubuhannya. Sallu ala Muhammad. Nyamannya leh, sudah diberikan jawaban oleh Allah berkaitan dengan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pian beruntung benar. Cinta dengan Rasulullah inilah pian yang paling beruntung. Ya, apalagi pian berisi duit, kena duit sepalih disisihkan sagan apa? Sagan pembangunan majelis Rasulullah. Ini majelis Rasulullah, bukan ampun sidin. Iya, bukan ampun sidin. Guru Syarwani jangan mengaku-ngaku ini majelisku, jangan. Ini majelis apabila di dalamnya terdapat solawatan, manakib Sayyidatuna Khadijah, kemudian ilmu-ilmu dari syariat Nabi Muhammad, berarti ini majlis-majlisnya Rasulullah. Ujar salah satu tabi'in yang ngarannya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari bepadah, man aroda an yandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Amun bubuhan ikam lah jar Sahal bin Abdullah At-Tustari, hendak melihat majlisnya Nabi Muhammad, maka lihatlah majlis para tuan guru, majlis orang-orang yang berilmu, majlis para asatid, maka itulah majlis Rasulullah SAW. Fahum khulafaur rusul, mereka yang memimpinnya, gurunya, ya, yang kesahnya berisi majlis tadi itu hanya khalifahnya saja, penggantinya Rasulullah SAW. Fi umamihim, sagan apa? Pengganti Rasulullah, sagan mengurusi umatnya Nabi Muhammad. Yang terjauh dengan Nabi kena diparakakan lawan perguruan kita tadi itu. Jangan jauh-jauh ikam dengan Nabi. Kemana nih 2 minggu kada hadir ke majlis? Anu ya pulan ya ustaz, hauran aku nih banyak gawian ani macam-macam. Jangan kena kada hadir lagi lah. Pian hadir ke sini berarti pian telah berelang dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nah, mereka itulah pembimbing kita, kita dibimbing. Dibimbing oleh para tuan guru tadi itu karena mereka delegasinya Nabi Muhammad. Ya, delegasi itu apa? Duta besarnya Nabi Muhammad, pesuruhnya Nabi Muhammad. Ujar Rasulullah, ikam kan mendapatkan warisan ilmuku, sebarkanlah dengan umatku, bantu umatku agar mereka tidak jauh dari aku, yang belum tahu tentang apa namanya, tentang sembahyang, tentang puasa, ya, tentang wudu, tentang istinja, beritahu tuh buahnya. Jangan sampai kena buahnya kada tahu, ikam nang tahu berdiaman aja, tampar nih kamu nih, jangan sampai. Nah itu tugasnya Guru Syarwani tadi itu, mengajak bubuhan pian. Makanya sampai 40 hari 40 malam maulidnya aja, 40 hari 40 malam, bayangkan maulidnya aja. Maka ada kegampangan ini kenapa sampai sedemikian rupa? Karena kecintaannya
beliau terhadap umat Nabi Muhammad. Jangan sampai jauh dengan Rasul. Ayo kita berparak dengan Rasulullah. Karena orang yang paling nyaman itu adalah orang yang paling parak dengan Nabi Muhammad. Bujur apa bujur? Itu mereka yang terparak dengan Rasulullah yang paling nyaman hidup di dunia dan paling nyaman nanti di akhirat. Maka jangan jauh-jauh hadir di majlis. Ya. Kemudian wawarithuhum fi ilmihim. Mereka para tuan guru yang mempunyai ilmu bermanfaat tadi itu, yang berisi pemimpin-pemimpin majlis, yang berisi majlis adalah pewaris ilmunya Nabi Muhammad SAW. Pewaris ilmunya Nabi. Nah, siapa yang mewarisi ilmunya Nabi kalau bukan mereka? Para tuan guru tadi itu, yang mereka mengajar siang, mengajar malam, baca kitab gundul. Kita ini kitab berambut aja kada kawa, apalagi yang gundul. Bujur apa bujur? Nah, kita tinggal menyimak aja, datang aja ke sini mah sudah bulik, dapat ilmu, dapat makan, dapat minum serba gratis, dapat syafaat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pian pada hakikatnya mendatangi majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalah sama kafe. Ini di kafe hibak benar, bagian di majlis cuma beberapa ikung aja. Iya, ramaikan kita majlis, kita mendatangi majlisnya Rasulullah, beelang dengan Rasul. Kalau ke sana beelang dengan artis dunia, artis kampung pulang itu, artis kampung. Ini kita nih beelang dengan Sayyidina Muhammad, duduk dengan para ulama itu. Ujar Rasulullah, man jalasal ulama faka'annama jalasani. Siapa yang duduk dengan para ulama, orang pemikul ilmu, nang berisi ilmu, maka seakan dia telah duduk bersama saya Rasulullah. Wa man safaha al-ulama faka'annama safahani. Yang berjabatan tangan dengan ulama, dengan para tuan guru, kada sembarangan pian, maka pian seakan telah bermusafahah dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man safahani wa man safaha safahani dakhalal jannah. Dan barang siapa yang bersalaman dengan aku, ujar Nabi, atau bersalaman dengan orang yang telah bersalaman dengan aku, atau bersalaman dengan orang yang telah bersalaman dengan aku, masuklah ke surga orang tersebut. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pamajalisuhum, ujar Sahal bin Abdullah Tustari, pamajalisuhum, maka majlisnya mereka. Nah, ini majlis yang hendak kita bangun ini. Majalisu khilafatin nubuwah adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hendak mengetahui, hendak tahu di mana gerang majelisnya Rasulullah. Tuh di Dongdang. Ini Dongdang kala? Apa ini? Gunung Pasir. Pasir kah? Gunung Pasir. Gunung Pasir, gunungnya berpasir. Ya, kada usah nukar pasir lagi, sudah banyak pasirnya di sini. Ya, nah, ini majlisnya Rasulullah. Jadi pian Habib Ulun ini hendak membantu majlis sidin, bukan membantu sidinnya, tapi membantu Rasulullah hadir kekatnya. Bujur. Pian datang ke sini berarti mendatangi majlisnya Rasulullah. Ini Rasulullah tahu dengan kita. Coba lihat, dibaca di maulidnya Syaraful Anam, ketika ada orang Nasrani, orang Yahudi, ya, bertetangga dengan orang Muslim nang katuju dengan maulidan. Apa gerang nang digawe buhannya itu? Begawe sampai tohoknya, hari dijadikan malam, malam dijadikan hari, mencari duit, ngalih benar. Ada yang mendulang iwak, mendulang emas, mendulang ini. Habis di Sagan Maulid aja dibagi-bagi dengan orang-orang yang di sekitarnya itu. Bah, itu kapan itu kayaknya itu? Ya, babila sugihnya orang itu, orang kafir tadi, orang Nasrani tadi itu. Tahu-tahunya Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Karena apa? Karena selalu menyaksikan tadi. Padahal dalam hatinya kadang katujunya, kadang katuju dengan yang dilakukan oleh muslimin yang setiap tahunnya selalu mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW seperti ini. Ingkar di dalam hatinya. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani kayak apa? Suami istri, tapi pada malam itu langsung oleh Allah diberikan hidayah. Dia bermimpi seakan dia hadir kepada majlisnya maulid seperti ini. Kemudian dia melihat ada Rasulullah hadir di situ. Orang ganteng, orang tampan, orang indah. Ya Allah, semampai. Ya, kemudian bulu alisnya lentik, bulu matanya lentik, bulu alisnya hirang, kemudian putih. Ya Allah, kehabang-habangan, murah senyum, menebar senyum ke sana ke sini. Ya Allah, sampai si orang Nasrani tadi itu dalam hatinya, wih, ini gagahnya luar biasa, bisa kajar. Ya, bertakun dengan orang dihiganya, aku berdapat lawan sirin. Bisa, karena kalau sudah turunan dari Mahalul Qiyam, sudah duduk dengan beliau, berdapat dengan beliau. Ya Muhammad, ya labbaik, Masya Allah,
Ujar Rasulullah, tidak aku melihat engkau, melainkan aku sudah mengetahui Allah memberi hidayah kepada engkau. Subhanallah. Langsung ujar orang tadi, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Itu orang Nasrani bertetangga dengan majlis maulid, bisa menjadi orang muslim karena barokahnya maulid. Bujur apa bujur? Ya, apalagi bubuhan pian, dasarnya sudah iman kepada Nabi Muhammad, sudah katuju lawan Nabi Muhammad, jangan sampai terputus lagi, jangan sampai dipagat dengan dunia. Pertahankan ini, karena inilah yang akan membawa kita dan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, masyi kamajma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada perkumpulan seperti perkumpulan maulid seperti ini. Kenapa? Yujallil kurub, karena perkumpulan seperti maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini kita selenggarakan, itu akan menghilangkan kegelisahan. Bujur bujur, hilang gelisah, galau itu hilang, sumpah itu hilang kalau sudah ada di majlis maulid. Kenapa? Karena di sini kita mendengar maulid, mendengar baca syair, orang baca rawi, ya, orang berceramah, orang baca Al-Quran. Jadi ini yang mengolah hati kita tenang, lapang, tentram, damai, sejahtera. Subhanallah, ini majlis maulid kata Habib Ali. Tidak ada perkumpulan, banyak perkumpulan yang jauh lebih banyak daripada ini, tapi tidak memberikan ketenangan seperti mana Allah memberikan ketenangan di majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ditutupnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita, Allah hujani kita dengan keberkahannya, Allah ikat hati kita dengan hati Sayyidina Muhammad, Allah persatukan hati kita dengan hatinya Rasulullah, Allah kumpulkan kita di dunia dengan orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, dan Allah kumpulkan kita nanti di akhirat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita di majlis maulidnya Nabi Muhammad, nanti di majlisnya Sayyidina Muhammad, dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.